Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Dahsyat ya Saudara ya. Siapa yang diberkati hari ini katakan amin. Saya diberkati banget. Saudara, kadang kita tuh harus peka sama Tuhan. Gak boleh buru-buru. Khotbah ini tuh cuma alat. Yang lebih penting tuh Tuhannya. Khotbah itu cuma untuk menyampaikan. Tapi yang penting Tuhannya. Kalau Tuhan mau kita nyembah, maukah kita rendah hati nyembah Dia? Kenapa saya perlu ngomong ini? Karena kita suka terlalu sibuk buat Tuhan. Kita gak punya waktu. Padahal waktu Tuhan yang kasih. Tapi saudara bisa ngerasain ya. Siapa yang bisa ngerasain momen yang berharga ini Tuhan hadir? Kasih tepuk tangan buat Tuhan dulu ya saat ini yuk. Jujur kan, kita sering ngambil keputusan baru nanya. Nyesel baru minta tolong. Tapi padahal yang Tuhan rindu yang simpel, yang sederhana. Iman sebesar biji sesawi. Iman yang gak butuh banyak neko-neko. Imannya anak kecil. Iman yang cuma tahu bahwa iya, kalau Tuhan suruh, aku jalan. Kalau Tuhan minta, aku bilang iya. Kalau Tuhan ngomong, aku percaya. Siapa di sini yang rindu punya iman kayak gitu lagi? Amin saudara. Yang rindu katakan amin saudara. Saya rindu. Benar, saya rindu dari hati yang terdalam. Saya rindu kita semua kayak gitu. Waktu kemarin malam saya sama sekarang ketua tim doa kita ya Pak Ferdinand Papahan, kita berdoa nggak sengaja, benar-benar nggak sengaja, kita cuma masuk ke ruangnya Pak John, kita ngobrol, tiba-tiba ada rasa harus doa. Yuk kita doa. Di momen itu ada satu hal yang Tuhan tuh lagi tunjukin, dan saya mau ajak setiap jemaat tuh alamin. Saya mau bilang gini, saudara itu bukan penonton di sini. Dan gak ada saudara yang kalah rohani sama saya. Sama Pak Ferdinand. Kenapa? Karena Tuhannya sama. Saya tanya, Tuhan tinggal di mana? Coba cek dulu hatinya dong. Tuhan tinggal di mana? Coba bilang Tuhan ada di sini. Iya, dan bilang sama sebelahnya, kamu ada di sebelah saya. Iya kan ya? Yang Tuhannya ada di sini katakan amin. Makanya kita gak kalah rohani. Sama pendeta paling hebat pun gak kalah rohani. Enggak. Saudara lihat pastor-pastor yang kalau doa, wah gitu ya. Orang jatuh rebah. Saudara gak kalah rohani. Karena Tuhannya sama. Amin. Mungkin ladangnya saudara, tempatnya saudara bukan di gereja sih. Tapi saudara punya Tuhan yang sama di kerjaan saudara, di rumah saudara, di usaha saudara, di kampus saudara, di semua yang saudara kerjain Tuhannya sama. Katakan Tuhannya sama. Tuhannya gak beda-beda. Makanya kita semua harus ngalamin Tuhan lebih lagi. Harus jadi pribadi-pribadi yang dekat sama Tuhan. Harus jadi orang-orang yang rohani. Bukan karena tahu ayat ngomong langsung keluar ayat gitu. Enggak. Pak, saya mau beli barang. Jangan. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran, semua tambahkan padamu. Jadi gak usah beli barang. Ya enggak gitu ya saudara ya. Tapi rohani bukan soal hafal ayatnya, tapi menghidupi firman-Nya. Kita hidupin firman Tuhan gak? Saudara udah baca Abah, saya bersyukur. Yang Abahnya jalan terus, saya nggak nanya hijau deh. Pagi ini mungkin belum baca, dia kan ibadah pagi ya saudara ya. Sebagian bacanya malam gitu ya. Tapi yang Abah jalan terus katakan amin. Amin ya. Kalau yang lagi mandek, maju lagi ya. Jangan berhenti, jangan cari lampu hijau ya. Yang penting hatinya sama Tuhan, maju terus, baca lagi. Saya yakin sekalipun sekarang merah masih bisa ngejar. Amin saudara. Tapi bukan soal bacanya, tapi firman-Nya tinggal di sini.
hidup di sini, jalan dari sini sama firman Tuhan. Yang mau jalan sama firman Tuhan katakan amin sekali lagi. Beneran nih saudara. Kadang soalnya jalan sama firman tuh gak enak gitu loh. Gak jujur disuruh jujur gitu ya. Gak bener, disuruh bener. Mau marah, suruh mengasihi gitu kan. Mau mikir negatif, Tuhan bilang ampuni. Doakan mereka yang menganiaya kamu. Tapi hidup sama firman yang kayak gitu indah banget. Gak banyak beban, gak banyak stres. Karena gak ngandelin kekuatan sendiri, tapi ngandelin bersujud sama Tuhan. Nah sekarang saya tanya yang ini, saudara masih pakai gak dengkulnya buat sujud sama Tuhan? Kalau saudara enggak, tapi saudara rindu enggak sih ngalamin Tuhan tuh sebagai Tuhan gitu loh. Bukan cuma sebagai nama yang disebut di gereja tadi. Tapi pribadi yang bisa memimpin, menuntun, mengarahkan, memberkati, memberi mujizat bagi hidup kita. Yang rindu katakan amin. Nah ini pakainya ini. Karena lagi pas kita bersujud itu, yang besar bukan kita lagi. Bersujud itu tanda gak berdaya gitu loh. Kalau yoga ada namanya child's pose, tahu child's pose? Saudara yoga tahu nggak child's pose? Begini gitu kan. Kenapa child's pose? Karena sujud menyembah kan. Sujud menyembah. Nggak berdaya gitu loh. Nggak pakai asumsi gitu. Ya kan, kalau kita kan datang sama Tuhan kadang-kadang ada asumsinya kan. Kalau saya hidup benar akan diberkati, amin gitu. Kalau saya hidup baik pasti dijaga, amin. Ada Ayub. Kan bulan ini temanya Ayub ya saudara ya. Nyambung nih, tenang. Khotbahnya nggak keluar kok dari tema. Ayub baik gak saudara? Baik banget. Udah baik, saleh, kaya, cinta sama anak-anaknya, takut akan Tuhan. Kurang apa? Kalau saudara wanita single cari suami kayak gitu, gitu kan ya kira-kira. Kalau saudara istri punya suami kayak gitu, happy. Di mana lagi? Kalau saudara jadi suami, jadi pria kayak gitu juga happy. Udah kaya gitu kan. Diberkati. Boleh buka slide-nya deh sambil. Karena pesan dari Ayub ini nyambung sama si sujud ini ntar. Coba yuk buka dulu slide-nya sebentar ya. Halo, tim multimedia. Ada satu ya, klik langsung. Ini kan Better Suffering judul kita bulan ini ya. Ini tadi si Ayub yang kaya dan bla 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 semua ini ya. Saudara udah dengar sebagian dari Pak John. Lanjut. Klik, iya. Sampai Tuhan yang bilang gini. Yuk kita baca ya. Ini Tuhan yang ngomong ayat ini. 1, 2, 3. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi kalau kita tanya, Ayub nih kalau bahasa Inggris itu he has arrived gitu ya. Dia udah sampai di posisi terbaik. Kaya, sukses, banyak anak, keluarga, oke. Nggak butuh pujian karena orang udah muji. Tapi yang paling menarik, Tuhan nggak puji dia karena kekayaannya. Tunggu, jangan turun dulu slide-nya. Tadi ayatnya kita lihat sekali lagi. Tuhan nggak puji dia karena dia jadi bapak yang baik. Tuhan nggak puji dia karena semua kehebatannya. Tapi Tuhan puji dia karena apa? Saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Berapa dari kita tuh cari pujian dari dunia? Dari mulai masakannya enak ya, happy. Nggak dipuji, aduh nggak usah masak lagi deh. Jangan-jangan kepikiran, jangan nggak enak masakan saya gitu kan. Makanya nggak dipuji. Masaklah buat Tuhan. Istri-istri, ibu-ibu di rumah, Anda bukan masak buat suamimu aja atau anakmu, masak buat Tuhan. Yang dimuliakan Tuhan.
Ketika orang makan, hatinya kenyang, perutnya kenyang maksudnya. Hatinya gembira, iya gitu kan. Dan orang itu bisa memuji Tuhan karena dia bersyukur ada orang yang sediain makanan di rumah. Coba semua istri yang masak katakan amin. Nah, para suami bersyukur gak dimasakin, anak-anak bersyukur gak dimasakin sama orang tuanya, nah gitu kan ya. Hari ini kalau lupa bersyukur gitu ya. Tapi saya balik ke poinnya. Tuhan memuji Ayub. Kadang kita cari pujian orang, kita lupa cari pujian Tuhan. Pada waktu kita dapat pujian Tuhan itu lebih berharga dibanding semuanya. Makanya ini yang Ayub sebenarnya di balik layar saya yakin Ayub bangun ini. Nah ini namanya takut akan Allah. Saya pernah bahas beberapa minggu lalu, kalau saudara masih ingat, menghormati dia, taat sama dia, ikutin apa yang dia mau. Bukan di tempat yang kelihatan aja, tapi mulai dari tempat yang tersembunyi. Ini bukan sekedar posisi, karena mungkin sebagian saudara, saya minta maaf ya, barangkali untuk di posisi gini susah. Ya, jadi ini bukan soal posisi, ini soal hati. Hati yang punya iman seperti anak-anak, Charles Bos. Yang siap takut akan Tuhan, yang siap dipimpin sama Tuhan. Kalaupun saudara posisinya berdiri, duduk, jongkok gitu ya, tapi hati saudara perlu sujud di hadapan Tuhan. Ada lagu kan bilang kan, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku, dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Ntar ibadah berikutnya perlu ditemenin saya. Ada yang boleh cariin Koheri? Maaf ya Koheri ya, kita mesti melibatkan dia hari ini. Biasa saudara, saya nggak tahu kenapa kalau saya khotbah tuh nyanyinya keluar sendiri lagunya saudara ya. Jadi tanya Tuhan aja kenapa gitu, saya juga bingung gitu. Nah saudara, tapi orang kayak gini aja alamin penderitaan. Ini kan kisahnya Ayub ya. Next, silakan Chris. Jadi kita nggak bisa hindarin tuh si penderitaan itu, multimedia. Dia alami penderitaan, anak meninggal, harta curi, kebakar, sakit parah gitu ya. Istrinya bahkan suruh dia mati. Pak John udah kasih ekspresinya minggu lalu ya. Kasihan banget nih orang. Nah, tapi saya mau bahas next yang berikutnya. Klik. Sebenarnya kenapa? Kalau kita bisa belajar sedikit soal si kenapa ini, dan saya bocorin dulu ya. Sebenarnya jawabannya nggak ada satu yang pasti. Jawaban terakhir nanti yang saya tunjukin itulah jawabannya. Jawabannya kita sebenarnya nggak tahu gitu loh. Inilah keunikan dan namanya itu kemahakuasaan Tuhan. Dan tentu kondisi dunia yang sudah jatuh ini. Sorry ya kok, direpotkan kok. Tapi yang pertama, klik yang berikutnya. Seringkali orang bisa menderita karena karena jahat dan dosa. Bisa. Mazmur 39 ayat 11 bilang, Engkau Tuhan ya menghajar seorang dengan hukuman karena kesalahannya dan menghancurkan keelokannya sama seperti gegak. Sesungguhnya manusia adalah kesia-siaan belaka. Jadi bisa nggak orang dihukum karena salah? Bisa ya jawabannya saudara, bisa. Klik lagi yang berikutnya. Ayub pun diduga begitu. Nanti ini bagian Pak Santino yang jelasin ya. Katanya minggu terakhir dia akan lebih dalam bahas tentang ini. Tapi diduga sama teman-teman ya, Ayub pun melakukan kesalahan. Orang baik, jujur tadi kayaknya.
tapi nggak sempurna. Jadi kalau nggak sempurna kata teman-temannya, lu pasti ada dosa tersembunyi yuk. Bapak Ibu Saudara semua, kita nggak sempurna, maka kita butuh Tuhan setiap hari. Dan kita nggak bisa dosa, bisa minta ampun lagi sama Tuhan, balik lagi sama Dia. Itu kenapa kita butuh Tuhan setiap hari lagi. Jangan pernah puas kalau kita udah mencapai yang bagus. Bahkan kalaupun kita udah tinggalin semua dosa, masih ada alasan kenapa kita butuh Tuhan. Bertumbuh semakin serupa Kristus, buah-buah roh semakin nyata. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Siapa mau bertumbuh dalam Tuhan katakan amin. Bener ya. Jangan amin sama saya, amin sama Tuhan, amin. Next lagi yang berikutnya. Apa lagi alasan si Ayub? Alasan Ayub bukan diklik. Nah, tapi Ayub gak salah. Nah itu alasan Ayub bener. Tuhan yang bilang sama Ayub, ya kan, dan teman-temannya. Nah, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang teman, murkaku menyala terhadap engkau. Loh, bukan Ayub yang salah tadi. Bukan. Nah ini makanya. Ups. Murkaku menyala terhadap engkau dan kedua sahabatmu karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Diduga Ayub salah, ternyata Ayub benar. Puji Tuhan. Mendingan jadi orang dalam penderitaan tapi dibela Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dibanding nggak ada masalah tapi salah. Karena bela diri sendiri. Kadang kita jangan tanya Tuhan kalau hidup tuh lagi ada masalah. Kita perlu belajar tanya Tuhan kalau hidup lagi baik-baik aja. Yang ngerti katakan amin saudara. Belajar tanya Tuhan tuh kalau hidup lagi fine, semua lagi oke. Kayak Ayub yang takut akan Tuhan. Maka pada saat penderitaan itu datang, dia tahu arah yang benernya. Dia nggak kegeser kanan kiri gitu loh. Karena gue lagi susah, jadi mikir yang aneh-aneh. Tapi nggak, karena Tuhan selalu pada saat baik-baik aja udah mimpin dia, udah mengarahkan dia, udah jadi pusat hidup dia. Maka pada saat penderitaan datang, Tuhan masih jadi pusat hidup dia. Dia gak kemana-mana. Lagu tadi lagi ya, dari awal. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Ikut nyanyi. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku pandang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Pejamkan mata saudara. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Ubah kami semua Tuhan. Baharui hatiku, sesuatu
terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Benar, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi, terobosan terjadi, terobosan terjadi saat datang di altarnya. Tepuk tangan buat Tuhan ya saat ini, haleluya. Nah itu saudara, siapa yang rindu datang di altarnya Tuhan lebih sering? Jangan cuma kalau di gereja ya saudara ya. Nah yang kedua sekarang poinnya, udah mau habis, tenang, 5 menit lagi kata Pak Benny, gak boleh lama-lama. Supaya kita bisa ikutin teladan Kristus. 1 Petrus 2 ayat 21 ya. Penderitaan ada karena sebenarnya Tuhan yang alami penderitaan lebih besar, lebih dulu. Kita baca ayatnya yuk, 1 Petrus 2 ayat 21, 2, 3. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Waduh, Pak, kalau teladan yang enakan dikit gitu loh Pak. Mengasihi saya oke, iya kan? Gitu kan? Mendoakan orang mungkin masih oke. Apalagi lihat mujizat happy. Kalau menderita boleh nggak, jangan gitu ya. Tapi saya juga bingung kenapa ada ayat ya gitu kan. Karena ternyata ikut Tuhan, hidup benar, jujur, memberitakan tentang Yesus, itu sering sepaket sama penderitaan. Karena kalau konsep kita ikut Tuhan sama dengan diberkati, nanti saudara nyesel kalau pas lagi susah. Tapi ini poin pentingnya. Tapi coba semua perhatikan dulu, fokus tuh. Tapi ikut Tuhan ada penderitaan, tapi disertai sama Tuhan. Saya ulang sekali lagi ya. Ikut Tuhan ada penderitaan, tapi disertai sama Tuhan. Tuhan gak pernah tinggalin. Itulah kisah Ayub. Tuhan boleh gak kedengeran, tapi Tuhan gak kemana-mana. Dia dengar semua ocehan-ocehan 3 teman Ayub dan Ayubnya. Dan di akhir cerita itu, tadi saudara baca, sorry, yang bener Ayub. Berarti dia tahu dong ceritanya, ya gak saudara? Itu poinnya. Saudara mungkin ngalamin disalah mengerti, dituduh, ditusuk dari belakang, dibilang yang negatif. But know this one thing, Tuhan gak kemana-mana. Ketahui Tuhan ada di setiap musim hidup kita. Maka klik yang berikutnya tadi, maka kita mau jadi teladan dan menguatkan bagi orang lain. Kalau ada penderitaan, kalau itu sakit, kalau itu gak enak, saya mau punya berita lebih gak enaknya. Tapi ini berita baik gak enaknya. Karena orang yang paling pas buat nolongin orang yang ngalamin yang sama
adalah orang yang sudah ngalamin hal itu. Kalau ada orang kehilangan anaknya, yang dia nggak ngerti Kak Ayub gitu, kenapa anak saya tiba-tiba dipanggil Tuhan? Orang itu adalah orang yang paling pas nolongin orang lain yang kehilangan anaknya juga. Karena dia tahu rasanya dan dia tahu bagaimana Tuhan menolong dia, meskipun gak enak banget. Saya nggak bilang ini enak, saya nggak bilang ini nyaman, tapi Tuhan janji lewatin semua yang gak nyaman bareng-bareng sama kita gitu loh. Supaya pada saat kita lewatin itu, kita akan membawa orang lain yang lagi lemah. Ayo, saya temenin kamu. Seperti Tuhan temenin saya mau Tuhan temenin kamu lewat saya juga. Yang mau kayak gitu katakan amin saudara. Karena kayak gini keren banget. Yang kayak gini akan bawa kekuatan bagi banyak orang. Karena yang menderita bukan cuma saudara. Masih banyak orang yang menderita sama mirip kayak saudara. Nggak harus sama pun, tapi kalau udah mirip rasanya pasti bisa berbagi kasih. Dan yang terakhir poinnya, nomor 4. Yo. Nomor 4 dulu. Nomor 4-nya nggak ada emang. Diloncat di nomor 4. Nomor 5-nya yang saya skip. Nomor 4 aja. Ada nomor 4-nya? Oh nggak ada ya? Mundur 1 coba. Disuruh loncat sama slide-nya. Oke, saya langsung nomor 5 berarti gak apa-apa. Dikatakan membuat iman kita bertumbuh dalam Tuhan. Ayub 42 ayat 6 tuh, ini si Ayub bilang, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Nah, jadi pas berarti. Saya tuh punya satu ilustrasi ini. Kenapa sih penderitaan terjadi? Ini yang terakhir. Ayub itu tadi apa? Orangnya gimana? Saleh, baik, takut akan Tuhan ya. Perfect gak? Sempurna gak? Enggak sebenarnya. Nah itu poin pentingnya. Ini air ya jadi gak bersih-bersih banget ya. Mohon maaf ya saudara ya. Tapi saudara kelihatan ada kotoran di bawah? Kelihatan ya dikit ya, kurang lebih ya. Kalau orang lihat atasnya doang, kayaknya bagus banget nih, air bersih, jernih, bisa diminum, bisa kok ini aqua, beneran. Tapi di bawahnya ini masih ada kotoran-kotoran. Dan kotoran-kotoran ini nggak akan kelihatan dengan jelas sampai terjadi namanya goncangan. Begitu digoncang, nah kotor lah semuanya, gitu kan ya. Nah ini seringkali hidup kita. Coba kalau lagi baik-baik aja. Shalom, apa kabar? Baik. Terus saya nanya kan, baiknya gimana gitu ya. Ada masalah. Baru deh, Tuhan gak adil. Kenapa begini Tuhan? Saya udah bayar pembangunan Tuhan. Bayar lah gitu kan. Udah memberi buat pembangunan. Tapi rumah saya dirampok Tuhan. Usaha saya bangkrut Tuhan. Itu kalau Ayub mau ngomong kira-kira gitu tuh. Anak saya sakit. Waduh. Tapi yang asli baru muncul saat digoncang. Supaya sebetulnya, ya saya gak bisa main sulap ya saudara ya. Tapi supaya sebetulnya yang kotornya dikeluarin gitu loh. Dibersihin, dicuci. Supaya gak ada lagi ke depannya. Nah itulah tadi bertumbuh. Boleh? WL, singer, pemusik maju. Itu tadi bertumbuh. Mana Chris? Bertumbuhnya Chris. Slide-nya. Bertumbuh, katakan sama-sama bertumbuh. Bertumbuh itu dari satu titik ke titik berikutnya. Hari ini mungkin saudara punya hati yang gini. Tapi kalau kita mau sujud di hadapan Tuhan, Tuhan cuci bersihin gitu kan, perbaharuin lagi. Next, mungkin masih ada yang lain-lain lagi yang gak kelihatan. Ada goncangan hidup lagi tadi. Datang lagi sama Tuhan ya. Ntar Tuhan bersihin lagi. Terus kayak gitu. Karena hidup orang benar naik terus hingga rembang tengah hari. Yang percaya katakan amin saudara.